Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul, NIM 20233056 dengan prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Susanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah e-teks pada semester ganjil ini. Memberikan tugas akhir pengganti UAS dengan tema simulasi penerapan aplikasi NPWP online. Yang pertama, tata cara pendaftaran NPWP dengan sistem e-registration. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam situs DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id. Langkah-langkah yang pertama itu adalah membuka situs DJP dengan alamat yang telah disebutkan. Yang kedua, memilih menu sistem e-registration. Yang ketiga, membuat akun baru pada sistem e-registration. Yang keempat, login ke sistem e-registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. Yang kelima, memilih jenis wajib pajak yang sesuai, apakah itu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, ataupun wajib pajak sebagai bendaharawan. Yang keenam, mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar, dan kemudian klik tombol daftar yang telah selesai diisi dengan benar dan lengkap. Yang ketujuh, mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap. Yang kedelapan, mencetak surat keterangan terdaftar sementara yang biasa disingkat dengan SKTS. Yang kesembilan, wajib pajak dapat mengirim formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan, baik itu secara langsung maupun melalui pos atau jasa pengiriman. Yang ke-10, menerima SKT, NPWP, dan garis miring atau SPPKP dari KPP di mana wajib pajak terdaftar setelah dilakukan validasi. Untuk catatannya adalah wajib pajak dapat menggunakan SKTS, surat keterangan terdaftar sementara, untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan. Untuk selanjutnya ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh wajib pajak ketika mengisi formulir permohonan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) nomor per 44-PJ-2008 tanggal 20 Oktober tahun 2008. Yang pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan garis miring tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP sebagai penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Yang kedua itu untuk wajib pajak badan. Dokumen yang perlu disiapkan akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Yang kedua, NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan. Yang ketiga, KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. Untuk bendahara sebagai wajib pajak pemungut dan pemotong, ada dua dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, surat penunjukan sebagai bendahara. Yang kedua itu KTP bendahara. Untuk joint operation, JO sebagai wajib pajak pemungut atau pemotong, dokumen yang perlu disiapkan: satu,
perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai joint operation. Yang kedua, kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. Dan yang ketiga, NPWP pimpinan atau penanggung jawab JO. Berikut adalah gambaran visual terhadap langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu ada membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Berikut adalah gambar visualnya. Yang kedua, setelah kita masuk ke alamat tersebut, kita harus memilih menu sistem e-registration. Berikut adalah gambar visualnya. Dan yang perlu kita lakukan setelah kita masuk ke halaman e-registration atau ke menu registration, dan yang pertama kita lakukan adalah membuat akun akun yang baru, yang di dalamnya terdapat username, password, ulangi password, alamat email. Kalau kita sudah memiliki NPWP, kita wajib mencantumkan berapa NPWP kita, nomor register kita, nama wajib pajak kita, tanggal terdaftar, dan nomor telepon. Selanjutnya, setelah kita mendaftar dan membuat akun pada halaman yang telah disebutkan, kita bisa langsung login ke sistem e-registration dengan mengisi username dan password yang telah kita buat tadi. Berikut adalah gambar visualnya. Selanjutnya, setelah kita login pada halaman tersebut, kita dianjurkan memilih jenis wajib pajak yang sesuai, baik itu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, ataupun wajib pajak sebagai bendahara. Yang terakhir, yaitu kita mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi e-registration. Setelah kita mencetak dan setelah kita mencetak formulir permohonan, langkah selanjutnya kita lakukan adalah itu kembali kepada menu utama dan apabila perlu kita melakukan logout. Sebagai catatan, wajib pajak dapat mengirim formulir permohonan registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Berikut gambaran visual dokumen-dokumen yang telah kita siapkan. Selain dengan membuat NPWP secara online melalui aplikasi e-registration, kita juga dapat datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan membawa berkas-berkas di atas yang telah kita sebutkan, seperti formulirnya, SKTS, dan dokumen persyaratan lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan anggal saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan para pendengar lainnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.